Sakinah dari rumah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Pernikahan mengutuhkan sayapmu. Allah adalah satu-satunya zat yang paham betul bagaimana tabiat manusia. Tentu karena Allah adalah Sang Maha Pencipta. Pernikahan adalah sebuah syariat darinya yang membuat seorang anak Adam menjadi utuh. Maka dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21 Allah katakan bahwa tujuan pernikahan adalah agar kedua anak Adam tersebut cenderung dan merasa tentram. Cenderung artinya bahwa jika kita selalu tertaut pada pasangan sehingga kita benar-benar betah berlama-lama bersamanya, lalu merasa tentram bahwa pasangan kita selalu menjadi tempat bermula juga tempat kembali, yang membuat hati kita selalu full of charge, sehingga di luar rumah kita benar-benar menjadi pribadi yang selalu have positive vibes in any condition. Ibarat burung yang hanya akan bisa terbang tinggi dengan kedua sayapnya. Begitupun dengan manusia. Lesatan potensinya secara optimal bisa didapatkan jika kedua sayapnya benar-benar utuh. Apakah sayap-sayap itu? Yang pertama adalah ridho orang tua, dan sayap kedua adalah ridho pasangan. Jika seharusnya saat Allah amanahkan pasangan hidupmu kepada kita, potensi apapun yang masih tersembunyi di dalam diri kita semestinya bisa keluar dan dioptimalkan demi mendukung maksimalnya ibadah kita kepada Allah. Ibadah tugas utama dan satu-satunya manusia. Untuk melihat diri kita dari sisi yang lain, kita tidak bisa hanya dengan mengandalkan kedua mata kita. Kita butuh alat, betul? Contoh, bisa gak sih kita lihat telinga kita tanpa alat bantu? Enggak kan? Nah, apa dong alat bantunya? Yap, cermin. Pasangan kita adalah cerminan diri kita. Melaluinya kita akan tahu apa-apa saja yang tak bisa kita lihat oleh pandangan kita sendiri. That's why masa single adalah masa-masa penentu. Pernikahan seharusnya menjadikan para single lillah yang sudah baik menjadi semakin baik, yang sudah taat menjadi semakin taat. Perintah untuk selalu berbenah diri menjadi manusia yang baik bukan ditujukan agar kita dapat jodoh yang baik. Itu mah terlalu sepele untuk Allah. Namun kita senantiasa berbenah diri hanya satu tujuan, agar Allah ridho. Karena saat kita mengejar keridhoan Allah, apa-apa yang kita butuhkan pasti dicukupkannya. Pernah dengarkan kisah Siti Zulaika dan Nabi Yusuf? Saat Zulaika mengejar cintanya Nabi Yusuf, yang didapati adalah Nabi Yusuf yang semakin menjauh. Namun, saat Zulaika bertobat sampai di titik berserah dengan perkataannya yang selalu berulang diucapkan, "Ya Allah, aku hanya ingin Engkau ridho terhadapku," maka Allah hadiahkan Nabi Yusuf sebagai pendamping hidupnya. Sebelum masuk ke materi sakinah dari rumah, saya ingin sedikit menyimpulkan dari pengantar tadi, bahwa bagaimana kualitas pernikahan kita ditentukan dari kualitas diri kita semasa sendiri. Jika hari ini Allah masih belum juga memperlihatkan hilal jodoh kepadamu, maka sejatinya Allah sedang menghendaki waktu untuk beribadah dalam kesendirian dengan maksimal. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ketika seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya, maka bertakwalah kepada Allah pada setengah sisanya. Sungguh Allah tidak akan mengadili sesuatu yang tidak Dia amanahkan kepada kita. Maka maksimalkan apa-apa yang Allah amanahkan kepada kita di masa sendiri. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa berbakti kepada kedua orang tua, karena pada mereka ada pintu surga yang kita bisa ketuk. Sakinah adalah emosi rasa paling puncak di antara semua emosi rasa yang dititipkan Allah kepada manusia. Sakinah berada di atas emosi rasa berupa bahagia, karena bahagia belum tentu sakinah. Tapi jika sakinah bisa didapat, maka bahagia sudah termasuk di dalamnya.
sakinah dihadirkan langsung oleh Allah ke dalam dada manusia. Maka cara untuk meraihnya adalah dengan mengikuti apa-apa yang Allah suka dan Allah ridho. Jika pernikahan yang sejatinya diperintahkan untuk menciptakan rasa tentram justru membuat keduanya sama sekali tidak merasa tentram, pasti ada yang salah dengan tujuannya atau cara menjalaninya atau niatnya. Beberapa sebab sakinah tidak bisa hadir dalam rumah. Yang pertama, salah dalam niat dan tujuan pernikahan. Pernah dengar gak ada orang yang menikah hanya karena lelah jadi tulang punggung, atau karena ingin lari dari masalah yang sedang dihadapinya sekarang, atau karena bosan tinggal di rumah? Nah, jika tujuan pernikahan diazamkan bukan untuk meraih ridho Allah, maka sakinah mustahil didapat. Mengapa? Karena jika bukan untuk mendapat keridhaan Allah, maka di dalamnya tidak akan batasan antara taat atau maksiat. Semua akan dilakukan untuk meraih bahagia sesuai versinya, meski harus melanggar apa-apa yang Allah larang. Salah menentukan niat dan tujuan pernikahan, maka kita akan salah juga dalam merancang blueprint ke rumah tanggaan, termasuk di dalamnya adalah terkait pendidikan dan pengasuhan kepada anak-anak. Yang kedua, tidak ada visi dan misi yang dibuat dalam pernikahan. Visi misi ini yang akan menjadi titik kembali saat kita dan pasangan menghadapi badai masalah dalam rumah tangga. Jika keduanya adalah orang yang berpegang teguh pada visi dan misi pernikahan yang sama-sama mereka rancang, sebesar apapun badai masalah yang menerpa, seterjal apapun ujiannya, selalu ada alasan untuk tetap kembali dan bertahan bersama pasangan. Kemudian yang ketiga, fitrah yang tertukar. Pernikahan yang tidak menimbulkan rasa tentram, salah satunya disebabkan oleh fitrah yang tertukar. Maka penting bagi suami maupun istri memahami betul apa fitrah dirinya masing-masing, yang tentu akan berpengaruh terhadap dinamika rumah tangga. Yang keempat, fitrah yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu fitrah yang Allah instal pada diri manusia adalah fitrah kepemimpinan. Fitrah kepemimpinan ini bukan hanya terkait bagaimana kesiapan memimpin atau leadership, tapi juga kesiapan dipimpin atau followership. Banyak sekali pelatihan yang diadakan untuk mengasah kemampuan leadership, tapi jarang ada pelatihan yang lebih mengasah kemampuan followership. Padahal keduanya penting dalam berumah tangga. Karena tidak ada kesadaran siapa yang harus membuat aturan dan siapa yang harus mengikuti aturan. Saat tidak ada kemampuan followership pada jiwa seorang perempuan, maka bahtera rumah tangga akan mudah tergoncang, karena pasti egoisme yang akan semakin muncul ke permukaan. Kemampuan leadership dan followership ini juga akan sangat berpengaruh dalam hal komunikasi. Yang kelima, ransel emosi yang masih terbawa dan belum tuntas. Manusia diberi Allah sebuah emosi, baik senang, sedih, bahagia, takut, khawatir, kecewa, dan lain-lain. Adanya emosi ini memang untuk membuat manusia bisa menggunakan hati sebagai pusat rasa dan akal sebagai pusat logika dengan sesuai porsinya. Allah memberikan tools untuk manusia bisa mengekspresikan emosinya dengan benar, salah satunya melalui tazkiyatun nafs. Saat manusia benar mengekspresikan emosinya, maka respon terhadap apa-apa yang ada di luar dirinya akan disikapi dengan bijak. Tidak ada respon error yang mengakibatkan takdir-takdir lain dalam hidupnya. Salah satu ransel emosi yang dibawa dalam diri manusia adalah luka pengasuhan. Luka pengasuhan yang belum tuntas akan menguat keluar saat menikah, terlebih di masa adaptasi 0-2 tahun pernikahan. Maka gak heran kalau kita dengar orang yang pacaran 10 tahun tapi hanya bisa bertahan dalam rumah tangganya 3 bulan. Itu karena
Dalam pernikahan ada proses adaptasi dari kamu dan aku menjadi kita. Beda isi kepala antara kita dengan pasangan, beda latar belakang pendidikan, beda pola pengasuhan yang tidak bisa disetarakan jika tidak ada kesamaan tujuan pernikahan antara kamu dan pasangan. Yang keenam, kurang mengenal karakter dasar pasangan. Laki-laki dan perempuan diciptakan dengan berbagai perbedaan, yang perbedaan tersebut akan menjadi sarana saling melengkapi saat dipertemukan dalam sebuah ikatan pernikahan. Perbedaan ini yang akan jadi pupuk dalam menyuburkan bibit peradaban. Perbedaan dalam cara berkomunikasi, perbedaan dalam berpikir, dan perbedaan lainnya yang seharusnya bisa menjadi sarana penguat cinta. Laki-laki tidak akan bisa menerima saat harga dirinya terancam, maka seorang istri harus bisa menempatkan diri agar tidak membuat suami merasa terancam. 7. Saat permasalahan rumah tangga mudah dibuka ke pihak luar. Suami adalah pakaian bagi istri, dan istri adalah pakaian bagi suami. Salah satu fungsi dari pakaian adalah melindungi diri dari aurat yang tidak boleh dilihat oleh sembarang orang. Saat permasalahan rumah tangga mudah sekali diakses pihak luar, maka akan sangat mudah orang masuk campur tangan untuk mengaduk-aduk rumah tangga tersebut. Bukan menjustifikasi, namun yang punya potensi lebih besar untuk membuka aib rumah tangga keluar adalah seorang istri. Maka hati-hati untuk para istri, jika ada permasalahan dengan suami, selesaikanlah dengan suami. Bahkan, jangan sampai keburukan suami diketahui oleh orang tuamu atau saudara-saudarimu. Mengapa? Karena nanti yang tertanam dalam benak mereka terhadap suamimu adalah keburukannya saja, bersebab kamu curhat ke mereka saat kamu sedang bermasalah dengannya saja, bukan? Apakah pernah setelah kamu dan suami baikan dan permasalahan telah selesai, kamu klarifikasi lagi bahwa suamimu tidak seperti yang kamu ceritakan? Dengan begitu, rasa respek keluargamu terhadap imammu pasti akan berkurang. So, hati-hati sekali. Cerita aja dulu ke Allah. Kalau memang butuh teman untuk meminta pendapat, datanglah kepada profesional, misalnya ustazah atau psikolog. Maka, keluarga yang mulia adalah keluarga yang mampu menjadikan seluruh member yang ada dalam keluarganya kelak bisa kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah. Rumah bukan hanya sekedar bangunan, tapi rumah adalah tempat bermulanya suatu peradaban dengan suami dan istri sebagai pemeran utamanya. Rumah yang diberkahi adalah rumah-rumah yang senantiasa menghadirkan sakinah bagi para penghuninya, menjadikan setiap jiwa tumbuh dan melejit fondasinya sendiri mampu menjadi cahaya yang berpendar-pendar benderangnya. Tidak ada nilai lain yang dipersembahkan kecuali kebermanfaatan dalam rangka pengabdian kepada Yang Maha Kekal. Maka, semoga bulan Ramadan mampu menjadi sarana penempaan kita untuk kembali kepada fitrah sejatinya, menjadi sebaik-baik manusia yang bertakwa, dan menjadikan rumah tangga kita sebagai kendara menuju ridhonya. Pesan cinta untuk para istri atau calon istri. Tugas menghadirkan sakinah adalah tugas besar seorang perempuan saat Allah amanahkan menjadi seorang istri. Maka sukses terbesar bagi seorang istri adalah bukan saat ia mampu menjadi wanita karir yang berpenghasilan tajir melintir, bukan saat ia mampu membeli apapun dengan hasil keringatnya, bukan saat ia mampu menjadi eksis bersebab karyanya. Namun, sukses terbesar seorang istri adalah manakala bisa menghadirkan sakinah dari rumah, menjadi tempat bermula dan tempat kembali bagi belahan jiwanya, menjadi tempat yang paling menenteramkan saat dunia luar begitu kejam menggoyahkan, menjadi tempat penyuplai energi positif terbesar bagi suami, sehingga
saat suami menjalankan tugas-tugasnya di luar rumah, ia selalu merasa tentram. Rumah tangga yang Allah hadirkan sakinah di dalamnya pasti membuat baik suami ataupun istri melejit potensinya sesuai dengan fitrahnya. Membuat baik suami atau istri semakin dekat kepada Sang Maha Cinta, baik suami atau istri akan selalu merasa tentram dan terhindar dari rasa gelisah, baik saat bersama atau saat sedang tidak bersama pasangannya. Memang, pekerjaan di ranah domestik adalah pekerjaan yang minim apresiasi, rentan membuat jengah dan frustasi. Namun, jika cinta dan keikhlasan selalu ditanamkan dalam hati, maka janji Allah berupa syurga adalah sesuatu yang pasti diberi kepadamu, wahai para istri. Semoga tidak ada lagi hal-hal yang dilakukan oleh kita para istri selain untuk mendapat keridhaan suami. Karena setelah menikah, jalan ridho Allah ada pada ridho suami. Semoga tidak ada lagi ambisi yang lain yang kita perjuangkan habis-habisan sebagai seorang istri, selain menjadi penghadir sakinah dari rumah. Semangat berbenah diri, wahai pengemban peradaban. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi yang mana atas karunia-Nya kita masih bisa bertolabul ilmi meskipun tidak dapat bermuwajahah secara langsung. Mudah-mudahan teteh-teteh dan ibu-ibu yang sedang mendengarkan kajian online pada kesempatan sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat serta selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut, tabi'ahum, dan kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tema kajian pada sore hari ini adalah sakinah dari rumah, yang insya Allah akan dipaparkan oleh Teh Desi Encim. Agar kajian online ini menjadi berkah, marilah kita buka kajian online ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Teh Afwa. Kepada Teh Afwa, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakillah khairan kasiron kepada Teh Afwa yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga Teh Afwa yang membacakan dan kita semua yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Teteh-teteh dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena materi kajian sudah dikirimkan melalui jaringan pribadi dan yang mengajukan pertanyaan sudah 5 orang tercepat, maka kita langsung aja ke sesi jawab ya Bu. Oh ya, karena kita belum berkenalan jauh dengan Teh Desi Incim, tak kenal maka ta'aruf. Beliau merupakan penulis, dep terapis, dan founder Muslimah Berkah Academy. Kepada Teh Desi Incim, kami persilahkan. Assalamualaikum ahfatillah. Alhamdulillahillazi binikmatit tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Alhamdulillah ala nikmatil ukhuwah. Uhtifillah, adakah yang pernah bertemu dengan saya? Atau ada yang udah pernah kenal saya? Perlu kenalin dulu gak nih? Baiklah, perkenalkan, nama saya Desi Indrawati. Biasa sama orang-orang dipanggil Teh Encim, bukan teh pucuk atau teh botol. Kalau sama suami biasanya dipanggil Ayang. Tahan ya, jiwa jomblonya gak usah meronta-ronta. Kalau sama anak-anak dipanggil Umi. Kalau sama Allah mah belum dipanggil, artinya Allah masih ngasih waktu buat menambah perbekalan untuk pulang ke rahmatullah. Semoga kita semua Allah panggil pulang dalam keadaan mutmainah dan Allah labeli gelar husnul khatimah. Amin. Basic saya sebetulnya adalah seorang farmasi. Di tahun 2017 diizinkan oleh suami untuk terjun ke ranah publik dengan fokus membersamai para muslimah hijrah di sebuah komunitas bernama Muslimah Berkah Indonesia. Kemudian di tahun 2019 kemarin mulai fokus mengembangkan Muslimah Berkah Academy, sebuah kelas online untuk mengokohkan para muslimah terkait 3 ranah peran dalam hidupnya. Yang pertama, saat single terjaga dengan izah. Yang kedua, saat menjadi istri bisa menjadi penghadir sakinah. Dan yang ketiga, saat menjadi ibu bisa menjadi madrasah. Tujuannya adalah untuk mengokohkan fondasi para perempuan bahwa hadirnya mereka berharga. Dan Allah amanahkan peran-peran krusial di pundaknya menjadi rahim peradaban. Hingga harapannya gak ada lagi perempuan-perempuan yang dengan sengaja merendahkan harga dirinya di depan non-mahram. Karena mereka para perempuan sudah dimuliakan Allah setinggi-tingginya dalam Islam. Aktivitas saya yang utama adalah sebagai seorang istri dan seorang ibu dari 2 orang anak. Biasanya mengisi kajian atau seminar kemuslimahan di weekend dengan turut serta membawa 2 jagoan kecil. Selain itu, alhamdulillah Allah titipkan ilmu untuk menjadi terapis bagi orang-orang yang memiliki masalah dengan fisik maupun psikisnya dengan metode DEP biiznillah. Dan yang terakhir, saya sebagai seorang penulis. Alhamdulillah, tahun lalu buku perdana saya berjudul Berkawan dengan Masalah. Insya Allah, mudah-mudahan tahun ini buku trilogi Muslimah Berkah Sakinah dari Rumah, Saatnya Ibu Kembali ke Rumah juga bisa rilis. Mohon doanya. Mudah-mudahan silaturahim kita tidak terputus sampai sini. Ahwat Fillah bisa menghubungi saya atau bisa meluncur ke akun IG saya @desiincim. Teteh-teteh yang Allah muliakan, saya bersyukur sekali bisa dibersamakan dengan orang-orang yang semangat mencari ilmu Allah dalam grup ini. Karena al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Tanpa ilmu, kita hanya bisa meraba-raba tanpa tahu ada bahaya apa yang sedang menanti kita di depan sana. Terlebih seorang perempuan kelak Allah amanahkan menjadi al-imu madrasatun ula. Maka semangat menuntut ilmu adalah modal utama bagi seorang madrasah pertama bagi anak-anaknya kelak. Sebelumnya, izin menyampaikan maksud kenapa tema ini diangkat. Tujuannya tak lain agar kita sebagai seorang perempuan bisa terus mengupgrade diri menjadi versi terbaik diri kita. Saling mengingatkan bahwa sejauh apapun seorang perempuan melangkah, nilai kesuksesannya tergantung dari tunai atau tidaknya tugas-tugasnya di rumah. Saya ingin mengingatkan kembali, sebanyak apapun peran yang harus kita mainkan, jangan lupa amanah terbesar kita di rumah. Amanah untuk menghasilkan generasi-generasi yang mulia, generasi yang cinta Allah dan cinta Rasulullah, generasi yang berdaya
dan berkarya untuk merawat bumi Allah. Amanah untuk menjadi sebaik-baik rahim peradaban. Para wanita, kembalilah ke rumah, karena di sanalah ladang yang subur untukmu meraih banyak berkah. Meski pekerjaan di ranah domestik adalah pekerjaan yang minim apresiasi, namun jika dikerjakan dengan sepenuh hati, surga adalah sebaik-baik balasan yang disiapkan dari Allah Rabbul Izzati. Assalamualaikum Teh, saya mau bertanya, sejatinya rumah tangga harus ada rasa tenang, tapi bagaimana jika sikap suami tergantung ibunya? Nah, ibunya tergantung pembicaraan tetangganya, jadi tidak jarang suami pulang ke rumah tiba-tiba marah. Ternyata ibunya hari ini membicarakan saya atau suami ke tetangga, entah apa yang dibicarakan. Tiba-tiba ibunya marah, akhirnya saya yang tidak tahu apa-apa disalahkan dan ujung-ujungnya saya juga yang harus minta maaf. Segitu aja Teh, makasih. Waalaikumsalam warahmatullah. Sebetulnya ada dua cara Teh menghadapi lingkungan seperti ini. Yang pertama, terima dengan cara beri afirmasi terus ke diri untuk bisa menerima bahwa Teteh tinggal di lingkungan seperti ini atau bersabar. Lalu, saat ada momen suami yang tiba-tiba menyalahkan Teteh, jangan langsung direspon oleh amarah juga ya Teh. Cari momen yang pas. Bagusnya pas jadwalnya quality time sama suami. Suka ada nggak Teh waktu ngobrol yang cuma berdua sama suami aja? Nah, pas quality time, Teteh sampaikan apa yang jadi kegak berenakan Teteh terhadap sikap suami yang seperti itu. Sampaikan dengan tenang dan objektif pada pokok masalahnya ya. Yang kedua, tinggalkan lingkungan tersebut. Memang agak ekstrim ya Teh, dan perlu perencanaan yang matang. Makanya perlu kerjasama yang baik antar suami dan istri. Tapi mudah-mudahan dengan cara seperti ini, fitrah kepemimpinan suami bisa tumbuh, sehingga keputusan apapun terkait rumah tangga adanya di tangan suami, bukan di tangan orang tua suami. Minta sama Allah untuk diberikan kelapangan dan rezeki bisa mandiri. Maaf Teh, izin bertanya. Salah satu dari penyebab sakinah tidak hadir adalah fitrah yang tertukar. Maksudnya seperti apa ya Ustazah? Kemudian, bagaimana cara menghilangkan luka pengasuhan dalam diri ya Ustazah? Kemudian salah satu sikap yang harus dimiliki perempuan adalah sikap followership. Bagaimana Ustazah untuk membutuhkan sikap seperti itu ya? Karena kan terkadang ada perempuan yang gak bisa menuruti hal yang tidak sesuai dengan kehendak ataupun logika pikirannya. Mohon maaf bila ada pertanyaan yang ambigu. Jazakillah. Di gambar itu ada tabel fitrah keayahan atau suami dan fitrah kebundaan atau istri. Contoh fitrah yang tertukar adalah seperti ini. Saat seharusnya seorang istri berperan sebagai a person of love and sincerity, yang penuh cinta, yang penuh maaf, berkaitan dengan kelembutan hati, justru lebih garang, minim cinta, minim maaf, maka ini akan jadi pemicu konflik dalam rumah tangga. Atau saat seharusnya yang jadi penegak aturan dan pemutus perkara ada di tangan istri, padahal ini fitrahnya suami, maka ini yang akan membuat rumah tangga tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Maka kembali ke fitrah agar rumah tangga berjalan sesuai dengan seharusnya, tanpa ada yang merasa menjadi korban atau menjadi pemenang. Kedua, bagaimana cara menghilangkan luka pengasuhan? Dengan menerima atas semua keterjadian tersebut, bahwa semua terjadi atas izin Allah. Lalu memaafkan karena setiap perjalanan kehidupan kita ada hikmahnya. Hanya memang proses untuk bisa sampai menerima terlebih memaafkan itu kan gak gampang ya, karena pasti melahirkan emosi negatif. Maka yang pertama harus dilakukan adalah rilis dulu emosi negatifnya. Kalau saya saranin pakai metode DEPTH. Yang ketiga, saat menikah bukan lagi aku dan kamu tapi jadi kita. Artinya, ada kerjasama yang dibutuhkan istri dan suami untuk membuat bahtera rumah tangga berlayar dengan tenang hingga sampai ke dermaga tujuan. Kalau istri sebagai pendamping nahkoda nggak mau nurut,
Lalu gimana mau menghadapi badai bersama? Maka di sini pentingnya komunikasi untuk bisa sama-sama paham tentang karakter dan sifat pasangan untuk kemudian dijadikan bahan bakar menyelami lautan dalam bahtera rumah tangga. Karena sejatinya bicara pernikahan bukan ajang menunjukkan siapa yang paling dibanding siapa, melainkan saling menundukkan diri di hadapan Allah dengan menjalankan fungsi dan peran baik sebagai suami atau istri. That's why bangun pondasi menikahnya bukan karena cinta tapi karena tauhid ke Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safna, asal dari Pandeglang. Saya ingin bertanya Kak mengenai tentang materi yang telah Kakak kirim sebelumnya. Jadi begini, ada seorang perempuan yang telah menikah dengan seorang pemuda baik-baik yang sangat mencintainya. Akan tetapi, sang istri itu masih merasa bimbang dan ragu dengan rasa cintanya terhadap suaminya tersebut, gitu. Bahkan, ia masih sering membanding-bandingkan suaminya dengan pemuda-pemuda lainnya. Dan dia semakin merasakan keraguan tersebut, gitu. Oleh karena itu, perempuan tersebut merasa kesal terhadap dirinya sendiri. Jadi yang saya tanyakan itu, mengapa ia berbuat demikian dan apa yang seharusnya ia lakukan untuk mengatasi permasalahan hati tersebut, gitu. Mungkin hanya itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Safna yang solihah. Pertama, silahkan untuk sering-sering melakukan tazkiyatun nafs, karena bisa jadi hal tersebut datangnya dari syaitan. Yang kedua, perbesar rasa syukur. Bukankah banyak di luar sana seorang istri yang tidak beruntung dirinya mendapatkan suami yang soleh dan mencintainya juga? Jangan hanya melihat kekurangannya, karena kita pun sama punya kekurangan. Jangan merasa paling segalanya, karena semua hanya titipan. Ketiga, kenali kesalahan-kesalahan fatal seorang istri terhadap suaminya yang akan mengundang murka Allah. Salah satunya adalah saat istri sudah bisa menilai suaminya, atau suami yang saya buruk, suami saya gak kaya, yang lain, itu bisa mengundang murka Allah terhadap kita. Kedua, saat seorang istri membandingkan suaminya dengan laki-laki lain. Ini fatal banget. Karena saat ini terjadi, maka apapun yang dilakukan suaminya tidak akan pernah bisa berarti lagi untuknya, dirinya, atau punya proteksi atau standar lain. Allah tidak akan melihat kepada wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya, dan ia tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan suaminya. Hadis riwayat An-Nasyari no 986. Diperhatikan kepadaku neraka, dan aku melihat kebanyakan penduduknya adalah wanita. Para wanita bertanya, apakah karena mereka kufur kepada Allah? Nabi menjawab, karena mereka kufur kepada suami mereka dan kufur kepada kebaikan suami mereka. Jika engkau para suami, berlakulah baik kepada istri kalian sepanjang waktu. Kemudian sang istri melihat suatu keburukan dari dirimu, maka sang istri akan mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan dari dirimu. Hadis Bukhari nomor 29 dan Muslim nomor 907. Terakhir yang mau saya tanyakan, apakah ada perkara yang belum selesai dengan orang di masa lalu, mantan pacar atau mantan suami? Semoga membantu. Teh izin bertanya, bagaimana cara menjaga niat menikah agar selalu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seperti yang ada di materi saya ya Teh, bahwa kualitas pernikahan kita tergantung dari bagaimana kita di masa single. Artinya, jika semasa sendiri kita memang sudah meluruskan niat dalam menjalani kehidupan ini hanya untuk Allah,
Pasti hal apapun akan selalu kita niatkan untuk Allah, untuk membuat Allah ridho. Maka untuk menjawab bagaimana menjaga niat menikah agar hanya untuk beribadah kepada Allah, pahami reason why kita hidup untuk apa. Dalam Al-Quran, surat Al-Jariyat ayat 56, dikatakan bahwa manusia dan jin diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Artinya, bukankah segala hal landasannya harus lillahi ta'ala? Kalau niat menikah bukan karena Allah, berarti sejatinya hidup kita ini untuk siapa? Untuk mengejar apa? Terlebih, menikah itu adalah syariat atau perintah yang datangnya dari Allah. Kalau kitanya nggak bisa menjaga niat untuk tetap ke Allah, sayang banget. Nanti pernikahannya bukan membawa berkah, tapi membawa murka. Jadi, kenali diri sendiri, karena saat kita kenal diri kita, pasti kita akan mengenal Allah. Dengan begitu, akan ada kesadaran yang muncul bahwa apa-apa yang kita lakukan landasannya harus lillahi ta'ala. Sering-sering tazkiyatun nafs, tingkatkan riyadhah, sholat sunnah, puasa sunnah, sodakohnya, agar hati tetap terjaga kepada Allah. Bismillah, afwan, Ana ingin bertanya ke Teh Desi Encim Teh. Jika sebelum menikah kita menentukan visi dan merencanakan proyek yang ingin dicapai, agar setelah menikah kita bisa mencapai visi dan proyek itu bersama pasangan, bagaimana menurut Teteh? Terlalu berat atau bagaimana? Bagus banget Teh. Allah menciptakan kita ke dunia pun tentu ada misi, visi, dan tujuannya. Maka visi, misi, dan tujuan hidup kita harus sesuai dengan misi, visi, dan tujuan Allah terhadap kita, agar selaras dan on the right track. Kalau kita punya proyek yang ingin dicapai di awal pernikahan, silahkan komunikasikan ke suami, agar proyek tersebut bisa jadi proyek keluarga ke depannya. Tapi sifatnya gak kekeh ya Teh, saat misal pas ngekomunikasikan ke suami gak sinkron dengan visi misi yang hendak suami bangun untuk keluarga kalian. So, fleksibel. Jazakillah khairan kasiran kepada Teh Desi Encim yang telah menyampaikan materi dan juga menjawab semua pertanyaan dari teteh-teteh dan ibu-ibu yang luar biasa, menambah keilmuan yang bisa kita aplikasikan, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam berumah tangga. Jazakillah khairan kasiran juga kepada teteh-teteh dan ibu-ibu yang telah mengikuti kajian online pada sore hari ini. Kita berdoa semoga wabah pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan kajian seperti biasanya. Dan semoga teteh-teteh, ibu-ibu, keluarga yang di rumah dan kita semua selalu berada dalam dekapan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kami Sister Pila, khususnya saya sebagai pembawa acara, mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan membaca istighfar 3 kali, hamdalah, dan doa akhir majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.